Selamat siang, Pak Sony dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Joseph Anthony dengan NIM 53724. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai beberapa komponen yang ada di dalam Oracle Database sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Database Administrasi. Berikut adalah beberapa topik yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu penjelasan singkat mengenai Oracle Database, kemudian arsitektur dari Oracle Database, yang ketiga itu adalah listener, yang keempat adalah database instance, yang kelima adalah multi-tenant database, dan yang keenam adalah konklusi. Masuk ke dalam topik kita yang pertama, yaitu Oracle. Oracle merupakan perusahaan pengelolaan database terbesar di dunia saat ini. Oracle mempunyai produk yaitu Oracle Database yang juga merupakan produk database yang paling populer dan sering digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Oracle pertama kali diciptakan pada tahun 1977 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Oracle Database merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan basis data seperti DBMS atau Database Management System pada umumnya. Oracle Database memiliki arsitektur yang menggambarkan proses sistematis serta komponen dari database itu sendiri. Dalam Oracle Database terdapat dua komponen utama, yaitu database dan juga instance. Database merupakan kumpulan file yang menyimpan banyak data. Kemudian untuk instance merupakan kumpulan dari memori dan proses yang berjalan di belakang layar secara default atau bawaan dari database itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam gambar Oracle Database Architecture itu sendiri. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat dua kotak kuning, yang di bagian atas itu adalah instance dan di bagian bawah itu adalah database. Kita masuk ke dalam penjelasan pertamanya, yaitu yang pertama, database itu dibagi menjadi dua jenis penyimpanan, yaitu physical dan logical. Physical storage terdiri dari beberapa files yang digunakan untuk menjalankan database Oracle, seperti data files pada sebelah kiri, kemudian juga control files pada bagian tengah, kemudian online redo log files. Nah, selain dari ketiga files tersebut, physical storage juga terdiri dari beberapa file lainnya, seperti password file, parameter files, kemudian archive redo log files, dan juga flashback logs. Kemudian eh, terdapat juga yang namanya logical storage yang berfungsi untuk mengatur penggunaan ruang data. Nah, logical storage ini terdiri dari beberapa hal. Pada gambar ini hanya terdapat satu, yaitu data blocks yang mengacu kepada jumlah bytes dari suatu data. Kemudian ada juga logical storage yang bernama extends yang merupakan jumlah data block yang dibutuhkan untuk menyimpan suatu data. Kemudian juga ada segmen yang merupakan kumpulan dari extends dan table space yang merupakan logical container untuk sebuah segmen. Nah, untuk logical storage sendiri, seluruh komponennya itu berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya, selain dari database, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat juga database instance, yang merupakan satu kesatuan dari struktur memori dan juga background proses dari database. Nah, database instance itu terbentuk ketika database diaktifkan, sehingga operasi database itu bisa dijalankan. Database instance sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada SGA yang di bagian tengah ini, kemudian ada PGA, dan juga background process. SGA itu merupakan singkatan dari System Global Area, yang merupakan kumpulan struktur memori bersama atau shared memory yang menyimpan data serta informasi untuk melakukan kontrol yang digunakan pada satu database instance. SGA ini harus berada dan selalu tersedia pada setiap proses database instance. Nah, SGA ini sendiri bisa kita lihat terdiri dari beberapa hal, yaitu ada share pool, kemudian juga ada Java pool, ada streams pool, ada Java pool,
ada large pool, database buffer cache, dan juga redo lock buffer. Kemudian selain dari SGA juga ada yang namanya PGA atau program global area. Program global area ini sendiri merupakan area memori privat yang digunakan pada satu proses saja. Jadi berbeda dengan SGA tadi, PGA ini digunakan ketika dimulainya satu sesi dan akan dilepas ketika sesi tersebut selesai. Sehingga data yang disimpan pada PGA ini atau yang digunakan spesifik untuk satu sesi saja. Nah, PGA ini terdiri dari beberapa komponen juga, yaitu ada stack space, kemudian juga ada sort area, session memory, dan juga private SQL area. Untuk komponen ketiga dari instance adalah background process, di mana background process itu merupakan proses yang berjalan di belakang layar untuk mendukung berjalannya database. Jadi tanpa background process ini, database tidak bisa menjalankan operasi-operasinya. Nah, sama juga seperti SGA tadi, background process itu aktif ketika database instance sudah dijalankan. Nah, background proses ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa hal seperti menulis data, mengelola memori, dan juga melakukan koordinasi antar bagian dari struktur database. Background proses itu terdiri dari beberapa hal yang kita bisa lihat sekarang di bagian bulatan merah ini. Yang pertama itu ada uh, MMON, kemudian SMON, PMON, RECO, MMNL, kemudian ada DBWN, CKPT, LGWR, ARCN, dan juga RVWR. Mungkin beberapa bisa dijabarkan. PMON itu merupakan proses monitor, kemudian SMON itu merupakan sistem monitor, DBWN itu merupakan proses database writer, kemudian juga ada proses checkpoint, kemudian juga ada proses log writer, dan juga beberapa proses-proses lainnya yang mendukung berjalannya database. Nah, selain dari dua komponen ini, database dan juga instance yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat juga proses yang berada pada sebelah kiri gambar ini, yaitu listener. Listener sendiri merupakan proses bawaan dari Oracle Database, sama seperti instance dan database, sejak software database tersebut diinstal dan dijalankan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita menggunakan ilustrasi di samping. Jadi, listener sendiri berfungsi sebagai pendengar seperti namanya dari permintaan atau request connection yang diminta oleh klien kepada sistem, entah meminta database, instance, atau layanan yang ingin dituju. Listener bekerja layaknya menjaga gerbang yang harus dilewati terlebih dahulu untuk lanjut ke proses selanjutnya. Proses listener ini pun berjalan secara otomatis dan selalu aktif ketika database juga aktif karena merupakan proses bawaan dari database Oracle itu sendiri. Listener mempermudah klien untuk mengakses layanan atau database karena klien tidak perlu mengetahui terlebih dahulu di mana database instance atau layanan yang dituju. Cara kerja listener adalah ketika klien atau aplikasi meminta request connection ke salah satu komponen database. Pada kasus ini misalkan layanan pdb1.example.com. Kemudian klien akan mengirimkan request dan paket klien akan dikirimkan dan menuju ke local listener. Kenapa masuk ke dalam local listener? Karena umumnya proses ini terjadi pada port 1521 yang mana merupakan port default dari listener itu sendiri. Kemudian tahap pertama, listener akan mengidentifikasi terlebih dahulu user yang mengirimkan paket tersebut. Apakah request dari user itu merupakan user yang telah terautorisasi untuk melakukan hal tersebut. Apabila sudah teridentifikasi, ternyata user tersebut sudah memiliki otorisasi, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya, ke dalam server proses, di mana listener akan mengidentifikasi paket
atau tujuan dari si klien tersebut untuk mengetahui apakah layanan yang dituju sedang tersedia atau tidak. Apabila layanan atau database atau instance yang dituju oleh klien sedang tersedia, maka proses akan dilanjutkan dan klien dapat mengakses layanan tersebut. Namun apabila layanan atau hal yang dituju tersebut tidak tersedia pada saat itu, maka paket klien atau request klien akan masuk ke dalam tahap queue sehingga menunggu sampai yang dituju tersedia. Kita lanjut ke dalam proses selanjutnya yaitu multi-tenant. Jadi multi-tenant sendiri merupakan salah satu fitur dari database yang memungkinkan user untuk mengelola database dalam jumlah yang banyak secara efisien atau dalam waktu bersamaan. Secara spesifik, multi-tenant itu mengelola beberapa PDB atau pluggable database secara bersamaan melalui kontainer database yang menampung PDB tersebut. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa satu CDB ini memegang 3 PDB, yaitu PDB seed, PDB sales, dan juga PDB HR dengan data file yang sama yang dapat diubah atau dikonfigurasi pada saat yang bersamaan. Proses ini pun lebih efisien dibandingkan pengelolaan database satu per satu, karena hanya menggunakan satu instance yang artinya juga menggunakan sumber daya hardware yang lebih sedikit. Selain itu, penggunaan memori pada multi-tenant ini juga lebih kecil karena hanya melakukan pengelolaan pada satu hal saja dan sekali saja, yaitu pada kontainer database-nya. Dengan multi-tenant, user dapat melakukan pengawasan, patching, tuning, backup, atau proses lainnya yang umumnya dilakukan pada satu-satu PDB, namun bisa dilakukan dengan sekali jalan tanpa harus mengulang proses beberapa kali. Multi-tenant sendiri memberikan proses yang lebih efisien, efektif dalam segi biaya, dan juga lebih mudah dalam mengelola database pada perusahaan atau organisasi yang memiliki jumlah database yang banyak. Untuk kesimpulannya, bahwa database itu merupakan hal yang penting di dalam perusahaan karena berisikan data-data dari perusahaan, dan perusahaan juga harus mengerti bagaimana cara mengelolanya dengan menggunakan software-software database yang memiliki banyak fitur. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton.